Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, ada Fikira Bapak Sisia. Dan kali ini kontennya akan berbeda dari biasanya karena gue di sini akan bercerita ya, cerita mungkin untuk episode pertama, karena kan biasanya uh, kontennya tuh Daviki Barabab. Kalau sekarang ini kontennya Daviki Bauta atau bercerita, Daviki bercerita gitu. Untuk episode pertama kali ini eksklusif, pengen menceritakan uh, gimana sih awal tertariknya sama kesenian, maksudnya gimana sih awalnya tertarik sama seni tradisi itu gimana, karena emang jarang sih anak-anak muda yang uh, mungkin seumuran gua yang suka sama seni tradisi, mungkin udah jarang ya. Tapi gua bukan berarti nggak ada, tapi ada tapi sedikit ya. Sebelum itu kita minum dulu ya. Oke, jadi gua tuh udah suka bernyanyi dari kira-kira umur itu dari kelas 2 SD. Dan kelas 2 SD itu awalnya juga karena nggak sengaja. Jadi waktu itu guru lagi ngomong depan kelas, siapa nih yang mau nyanyi lomba gitu. Gue iseng-iseng ngangkat tangan, saya bu gitu. Terus akhirnya dibawa di depan kelas tuh, dilatih langsung. Alhamdulillah, dilatih dilatih lalu lombanya itu hari Jumat. Sabtunya itu disuruh buat tampil sekali lagi. Ternyata, loh, kok suruh tampil lagi gitu, kenapa tampil lagi gini. Dan ternyata yang kemarin itu baru kayak, cuman kayak apa ya, kalau bahasanya itu cek sound gitu. Cuman kita nggak dikasih tahu kalau itu cek sound, dan kita cuma taunya itu udah lomba. Besoknya suruh lomba lagi, besoknya itu baru lomba yang benar-benar lomba. Yang kemarinnya cuman dicek sound, pantas nggak nih buat ikut itu. Alhamdulillah qadarullah lulus. Besoknya di sekali lagi lomba lagi, qadarullah gue juara satu. Dan bertahun itu kan gue kelas 2 tahun 2019. Tahun 2020 masuk, udah mulai jarang nyanyi-nyanyi. 2021 masih jarang nyanyi. Tahun 2022, kalau tahun 2022 itu udah mulai nanggep pidato. Karena waktu itu gue lagi ngefansnya sama cerita-cerita pahlawan dan gitu-gitu, nonton film-filmnya Soekarno gitu ya kan. Dan temen gue pernah sekali nanya, Fik, lu ada tokoh yang lu idolain gak? Kan lu suka sama mapel sejarah. Karena gue kelas 5 tahun 2022 itu suka sama mapel sejarah. Gue jawab, iya gue suka sama Soekarno gitu, bilang sama Jenderal Ahmad Yani ya, almarhum. Terus gue bilang, gue kalau di rumah sering latihan pidato kenceng-kenceng kayak Soekarno sampai gue dimana sama orang tua gue. Padahal enggak, gue bohong. Cuman kan omongan itu adalah doa ya. Jadi qadarullahnya membawa berkah sampai saat ini. Karena setelah itu bulan puasanya hari Jumat, guru bilang hari Sabtu nanti lomba ya. Oke, siap gitu. Terus pas hari Jumat itu kan malam, malam. Malamnya tuh gue habis teraweh. Itu bulan puasa kan, lagi teraweh. Habis teraweh tuh gue main kaki gue luka karena kegesek di jalan, di tempat gue main. Kaki gue kegesek di tempat gue lagi main, kaki gue kegesek. Awalnya tuh gue ngira kayak triplek, gue bilang, karena gue pas gue liat, oh triplek. Gue buka aja, gue ambil aja, lu amat gitu, cuma triplek gitu. Pas gue lanjut main, teman gue datang, perempuan 3. Dia bilang, Fik, kaki lu kenapa? Pas gue liat, wah berdarah banyak banget sana. Maaf ya yang lagi makan atau minum gitu, maaf. Berdarah kan, ya berdarah lagi. Gue tuh bukan tipe yang panikan gitu sebenarnya. Gue tuh gak gampang panik karena gue ngelihat itu, gue mikir, oh luka. Otak gue tuh
lebih sering berjalan ketika nggak harus gue sih sebenarnya, semua orang kayaknya otaknya tuh lebih cepat berjalan ketika dia tuh dalam posisi yang eh, apa ya, dalam posisi yang eh, mendegangkan, atau dia lagi di posisi yang kayak ke kepentok gitu loh. Iya, kepentok atau lagi panik lagi tergesa-gesa, pokoknya yang gitu-gitu dah, otaknya lebih maju jalannya. Jadi gue langsung jawab, aduh, oh luka nih. Gue cuci, dikasih tisu, rasa sakitnya nggak berasa. Kan ada teman gue tuh, teman gue kan kita lagi main, salah satu temen kita kan lagi mainnya deket rumah temen gue ini, rumahnya itu rumah makan. Gue minta tolong, namanya kan Fajri, gue bilang, Jri, gue minta tisu, minta Hansaplast, nanti besok gue bayar gitu. Dia masuk rumahnya, gue lihat, tapi dia keluar rumah bukannya bawa tisu, bawa Hansaplast, malah bawa keluarga beliau. Dia keluar bawa keluarga, akhirnya kakinya. Terus si Fajri ini dia pulang pulang ke rumah gue, ngasih tahu kalau gue luka gitu. Gue cuma ngiranya itu kebeset biasa, cuman dalam gue kira gitu. Pas dibawa ke bidan deket rumah gue, kan teman gue nih ada perkumpulan teman gue tuh nggak begitu banyak, paling sekitar 7-9 orang, atau 7 atau nggak sampai 9 lah. Nih gue sebutin satu-satu deh. Gue, si Fajri, Iqbal, rumahnya masih di deretan kita nih, karena kita emang mainnya segang-segang aja, satu gang gitu. Kita satu gang nih, rumahnya deketan. Jadi rumah Iqbal nomor pertama, rumah gue nomor 3, dan ada Kelvin Theo Carol, ini kakak beradik, rumahnya nomor 5. Nomor 6. Si Fajri nomor 8 rumahnya, sama kakaknya berdua, jadi karena masih sering main bareng gitu, kita nomor 8 rumahnya. Dan di antara rumah si Carol, Kevin, Theo sama Fajri sama kakaknya tuh ada lagi anak, dia tuh rumahnya fotokopian, tempat fotokopi 9. Mungkin yang pernah lewat di depan SMAN 2 tahu lah ya, fotokopi NINE 9. Astagfirullah. Nah itu dia berdua, jadi kita ada 9 orang tuh tiap kali main. Nah itu 9 orang kan, Iqbal nih emaknya bidan, gue dibawa ke rumah emaknya karena emaknya bukan cuma sekedar bidan, tapi bisa ngobatin, maksudnya melayani orang yang sakit lain selain mau lahiran atau kontraksi gitu. Gue dibawa ke sono, itu 9 orang ikut sama bapaknya Fajri, bapaknya Fajri, teman bapaknya Fajri, sama bapaknya Kelvin. Jadi itu 12 orang, sama abang gua 14, emak gua 15, kakak gua 13. Rame. Ngikut semua, ya Allah. Udah pikir nyusahin buat hidup lo, ya Allah. Kira kaki gua robek, dibilang tapi nggak dijahit karena gue nggak berani. Akhirnya cuma ditutupin doang lukanya, selesai. Besoknya gue lomba, qadarullah 5 hari kemudian diinformasiin, dikasih tahu gue juara 3. Alhamdulillah juara 3. Akhirnya bulan Juninya gue dibawa lomba keluar kota, tapi kalah, alhamdulillah, qadarullah. Dan Agustusnya lomba lagi di sekolah, juara 2. Ngurut banget 3-2 gitu. Pas gua 2023 kelas 7 lomba lagi di sekolah lagi, baru juara 1. Gila lu, 3-2-1 ngurut, ya Allah. Untung gak ngurut dari 1-2-3 gitu. Aduh, kecewa itu udah. Turun dong berarti, ya kan. Alhamdulillah gitu. Dan sekarang tuh orang lebih sering ngelihat gue sebagai Daviki yang sering pidato, tapi nggak sering, tapi bukan pintar ya, karena ini cuman sekedar berani-beranian doang, mental-mentalan doang. Tapi ya kadang kepikiran aja,
karena kan misal nih, kalau ini kejadian beneran, waktu di sekolah tuh lagi ada pramuka, gue disuruh maju sama tim gue, suruh pidato. Gue mikir pidato apa nih, tiba-tiba lewat aja api unggun tunas kelapa pramuka. Gue singkat jadi anggun tupaka. Qadarullah itu menjadi kayak semacam apa ya, kalau orang bilang tuh menjadi sebuah sesuatu yang menarik gitu. Karena waktunya lagi pramuka, insya Allah pidatonya berisi gue ngejelasin api unggun tuh gimana, tunas kelapa tuh apa, pramuka itu apa, yang gitu-gitu. Ya alhamdulillahnya orang puas gitu. Dan gue nggak lupa buat ngasih sedikit komedi yang ada di tiap kali pidato gue gitu. Ya. Karena gini kayak hidup itu nggak terlalu serius, tapi hidup juga nggak boleh terlalu bercanda. Karena begini, kita tuh kalau lagi kita hidup nggak terlalu serius, tapi jangan terlalu bercanda. Karena kalau kita terlalu serius, DPR aja nggak serius-serius amat, DPR bercanda mulu kerjaannya. Dan tapi emang gitu kadang ya. Dan ya alhamdulillah akhirnya mulai ada ketertarikan lagi. Selain pidato kan gue kadang mikir, nih kayaknya kalau pidato doang nggak maju ntar. Karena karena ini tuh kayak hobi, orang yang ngeliat juga kayak hobi, kayak ngeliat wah bagus nih pidato nih. Cuman tiap kali kalau gue udah sering tampil pidato, orang pasti kayak udah ada Vicky yang tampil nih pidato, udah pasti nih gitu kan. Akhirnya gue mendalami lagi akademis gue, dan gue inget kecil tuh gue pernah nyanyi juara 1, alhamdulillah. Gue dalamin lagi. Nah, gue tuh waktu kecil tuh emak gue sering banget beli kaset salah seorang artis tersohor di Minangkabau, namanya Adriel Chaniago, atau orang kenalnya Lepai gitu, Lepai ya. Kira gue nonton channelnya, dan dendangnya dan lagu-lagunya itu tentang lagu Padang yang udah lama nggak ada, jadi kayak lagu jadul, tapi itu terhitung sebagai lagu seni tradisi, lagu nasional gitu. Dan gue dia tuh ada live-nya, nama live-nya tuh kalau nggak salah Dendang Perintang Malam gitu. Nah itu kan mereka mainnya berlima tuh, ada yang main keyboard namanya John P, Lepai main gendang, temennya perempuan satu-satunya perempuan namanya Bundur Raplesia, dia main kayak marakas. Temennya satu lagi, salah satu idola gue juga, Sahrial Tando, dia main rabab. Satu lagi Ian Reynaldo Pratama, dia bermain saluang. Oke. Dan gue pengen bisa jago main alat musik kayak mereka gitu, apalagi dan suaranya bagus-bagus. Dan akhirnya gue nabung dari bulan November, bulan Desember alhamdulillah tercapai, gue bisa beli rabab pasisi ya gitu ya. Dan awalnya ketika gue bermain itu tuh, gue pertama kali beli, gue jadi bingung ini gimana mainnya gitu. Gue awalnya main asal mencet doang, dan nggak merdu kata gue, jelek. Emang jelek sih, tapi akhirnya mulai bisa tuh di kira-kira bulan Januari pertengahan sampai Februari pertengahan itu udah mulai bisa, tapi belum terlalu bisa. Dan akhirnya di bulan Januari gue ingat banget tanggal 17 Januari itu gue mulai berkonten di TikTok rabab pasisir ini, tapi nggak maju karena lebih sering diceng-cengin orang. Karena gue mainnya ngasal gitu. Akhirnya gue perdalami lagi. Akhirnya pas masuk bulan puasa, gue udah masuk ke proses yang hampir mumpuni. Lebaran udah lewat, gue makin bisa lagi, alhamdulillah. Akhirnya gue waktu itu di bulan bulan Mei atau April, gue kan subscribe channelnya Sahrial Tando. Gue komentar di salah satu videonya, gue bilang assalamualaikum, minal aidin wal faizin ya om sebelumnya.
Kenalin, nama saya Daviki, umur saya 14 tahun. Saya minta izin ya buat ikut-ikutan bikin konten Raba Pasisya di YouTube gitu. Kalau Om berkenan, apakah Om berkenan? Terima kasih gitu. Karena kan sebelumnya yang gue tahu konten-konten Raba Pasisya itu kan yang orangnya masih ada cuman dia, Syahrial Tando, setahu gue. Karena kalau gue ngikutin tapi gue nggak izin, gue takutnya dia kesinggung. Nah itulah yang menjadi penyebab gue berani bikin video seni tradisi main Raba Pasisya, karena gue ada dalam naungannya. Kalau dalam dunia seni tradisi, gue ada dalam naungannya Syahrial Tando, karena gue udah izin dan dia berkenan dan dia ngejawab waalaikumsalam minal izin wal faizin juga, dan salam kenal juga. Oh nggak apa-apa, bikin aja ayo, biar seni tradisi makin dikenal di dunia maya. Alhamdulillah ya, gue ngucapin terima kasih dan gue mohon dibimbing kalau ketika ada salah diingetin. Ketika gue di atas, jangan apa ketika gue udah di atas, gue banyak terima kasih karena dia menginspirasi gue gitu. Dan ya gue mulai sering-sering eksplorasi bikin alat musik sendiri. Gue salah satunya gue bikin gandang oya di YouTube gue, yang ini juga ada kok videonya. Dan gue juga sedang lagi bikin, kan gandang oya tuh cuma satu, gue lagi bikin gendang yang dua gini. Nggak tahu deh, mudah-mudahan hasilnya bagus, mohon doanya. Dan sekian dulu dari gue, Daviki Raba Pasisya. Nama asli gue Daviki Izra Morel. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam berkata dan berbuat selama gue ber-YouTube. Ya mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa berada dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam toleransi, gue Daviki Izra Morel. Dan teruntuk teman-teman lain yang masih seumuran sama gue, ayo kita gali potensi, karena karena seni-seni tradisi ini bukan ciri khasnya rabab ciri khas Padang nih, gamelan ciri khas Jawa nih, suling ciri khas Sunda nih. Enggak, bukan, salah. Semua itu ciri khasnya Indonesia, seni tradisinya Indonesia. Jadi kalau hilang begitu saja, kita kehilangan seni tradisi dari negara kita. Karena setelah gue cek seni tradisi di Indonesia tuh 60% hilang, tinggal 40%, dan semuanya hampir punah karena pemain-pemainnya itu anaknya nggak bisa megang, jadi hilang gitu. Ayo kita contoh negara luar bisa memperkenalkan gitarnya, memperkenalkan rock battlesnya ke Indonesia. Masa kita nggak bisa memperkenalkan seni tradisi Indonesia keluar? Betul tidak? Kita perkenalkan seni tradisi yang ada di negara kita sampai dikenal di dunia maya, sampai orang ngikutin seni tradisi kita sebagaimana kita ngikutin seni tradisinya mereka. Oke. Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena sesungguhnya tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.